Oke, jadi kita akan coba memfaktorkan persamaan kuadrat. Hanya saja kali ini bentuknya koefisien A, koefisien X kuadrat di sini atau A, dia tidak sama dengan 1. Jadi di sini kita punya 3 di depan, di sini juga ada 3 di depan, yang ini ada 4 di depan, yang ini juga 4 di depan. Oke, langsung saja kita mulai yang pertama. Kita punya persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 4 itu akan sama dengan 0. Oke, pertama kita siapkan dulu template-nya. Template-nya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini koefisien dari x kuadratnya adalah 3. Nanti kita bisa salin 3 itu ke sini, 3x. Lalu di sini juga 3x. Lalu di bawahnya per 3. Jadi kita selalu punya template seperti ini. Dengan angka-angka ini, itu adalah koefisien x kuadrat. Sekarang kita cari angka yang kalau dikalikan adalah koefisien x kuadrat dikali koefisien tanpa variabel ini. Jadi 3 dikali 4 itu adalah 3 dikali 4 itu hasilnya akan sama dengan 12. Jadi berapa dikali berapa yang hasilnya sama dengan 12. Oke. Jadi kita cek semua faktor, semua perkalian yang menghasilkan 12. Yang pertama jelas 12 dikali 1. Yang kedua 6 dikali 2. Yang ketiga 4 dikali 3. Apakah ada lagi? Rasanya udah nggak ada lagi ya, hanya 3 ini. Lalu kita cek, karena di sini tandanya positif, berarti kita cek jumlahnya. Jumlahnya yang pertama 12 tambah 1, 13. Yang ini 6 ditambah 2, jumlahnya 8. 4 ditambah 3, jumlahnya 7. Kita cek yang mana yang sama dengan koefisien yang tengah. Karena ini 7 dan ini 7, berarti kita bisa pilih faktornya adalah 4 dan 3. Berarti kita bisa pilih 4 dan 3. Akan sama dengan 0. Lalu tandanya bagaimana? Kita cek 4 dan 3 ini tandanya harus apa supaya hasilnya plus 7. Kalau gitu tandanya dua-duanya plus, karena 4 ditambah 3, positif 4 ditambah positif 3, itu hasilnya adalah positif 7. Jadi kita udah punya faktor seperti ini, dan kita lihat di sini yang 3x plus 3 kita bisa bagi dengan 3. Jadi ini kita bisa coret, ini kita bisa coret, dan hasilnya adalah 3x ditambah 3, kalau dibagi 3 hasilnya adalah x ditambah 1. Jadi kita punya hasil akhir pemfaktoran di sini adalah 3x ditambah 4 dikali x ditambah 1, hasilnya akan sama dengan 0. Ini untuk soal yang pertama. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, 3x kuadrat ditambah 4x minus 4, hasilnya akan 0. Oke, kita cek lagi di sini. Kita lihat bilangan ini dan bilangan ini, kita kalikan, hasilnya akan sama dengan 12. Lalu kita pasang template lagi. Template-nya sama, kita lihat koefisien x kuadrat. Jadi kita punya 3x, 3x lagi, lalu dibagi 3. Dan hasilnya akan 0. Sama, jadi kita daftar perkalian yang menghasilkan 12. 12 dikali 1 sama dengan atasnya ya, 6 dikali 2
dan 4 dikali 3. Oke, sekarang kita lihat tanda di sini negatif, berarti kita lihat selisihnya. Selisih dari angka-angka ini. 12 dikurangi 1, 11. 6 dikurangi 2, 4. 4 dikali 3, selisihnya 1. Sekarang kita lihat yang mana yang sama dengan koefisien X atau B yang tengah ini. 4 di sini berarti kita bisa pilih dia 6 dan 2. Oke, kita punya 6 dan 2. Oke, sekarang kita lihat tanda yang tengah. Tanda yang tengah harus positif. Berarti tandanya harus bagaimana agar 6 dan 2 ini kalau dijumlahkan positif 4. Kita bisa pasang tanda plus 6 dan di sini minus 2. Karena plus 6 dan minus 2 kalau dijumlahkan akan plus 4. Nah, di sini 3x plus 6 bisa kita coret dengan 3. Hasilnya akan jadi 3x dibagi 3, x 6 dibagi 3 hasilnya plus 2. Jadi di sini akan x plus 2. Jadi pada akhirnya kita punya x plus 2 dan 3x minus 2 akan sama dengan 0. Oke, sekarang kita mau lanjut ke persamaan 3 dan 4. Cuman papan tulisnya penuh, saya mau hapus dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita mau coba selesaikan yang persamaan ketiga. Kita punya 4x kuadrat minus 2x minus 6 sama dengan 0. Oke, kita pasang template-nya dulu. Template-nya kita lihat dari koefisien x kuadrat. Jadi kita punya 4x. Lalu jadi 4x di sini. Lalu kita bagi dengan 4. Dan itu akan sama dengan 0. Sekarang kita lihat yang ini 4 kita kalikan dengan 6. Hasilnya kalau kita kalikan akan sama dengan 24. Nah, kita daftar perkalian berapa kali berapa yang hasilnya akan menghasilkan 24. Oke, kita coba daftar. 24 itu adalah 24 kali 1. Lalu 12 dikali 2. Lalu 8 dikali 3. Lalu 6 dikali 4. Ada lagi, rasanya udah semua ya. Rasanya udah semua. Oke. Nah, sekarang kita lihat tanda dari minus yang paling belakang ini. Karena dia minus, berarti kita cek selisihnya. Kita cek selisihnya. Selisihnya 24 dikurangi 1, 23. 12 dikurangi 2, 10. 8 dikurangi 3, 5. 6 dikurangi 4 adalah 2. Nah, sekarang kita cek yang mana yang selisihnya sama dengan yang tengah ini. Karena di sini 2, kita ambil berarti yang 6 dan 4 ini. Kita punya 6 dan 4. Sekarang 6 dan 4 ini kalau kita jumlahkan harus minus 2. Berarti kita harus pasang tanda di sini minus, di sini plus. Karena minus 6 ditambah 4 akan menjadi minus 2. Oke, kita hampir selesai memfaktorkannya, tinggal menyederhanakan. Kita bisa sederhanakan jadi dua cara. Bisa kita bagi, yang ini kita bagi 2 dan yang ini kita bagi 2. Atau yang ini kita bagi 4. Jadi kita bisa pilih, kita pakai warna lain aja. Jadi kita bisa coret 4 ini dan kita bisa
coret ini jadi X plus 1. Jadi kita bisa memfaktorkan ini menjadi 4X minus 6 atau dikali X plus 1. Ini hasilnya akan sama dengan 0. Atau bisa juga kita bisa juga kita membagi 2 dengan masing-masing faktor dengan 2. Jadi misalkan saya tulis ulang 4X minus 6, 4X plus 4. Saya tuliskan 4-nya jadi 2 kali 2. Oke, jadi kita bisa coret yang ini. 2 yang ini dengan ini. Ini akan menjadi 2X minus 3. Sedangkan yang ini akan menjadi 2X plus 2. Jadi kita bisa dapat ini sama dengan 2X minus 3, 2X plus 2 sama dengan 0. Apakah hasilnya sama? Sama, karena ini kalau kita lanjutkan X-nya akan sama dengan 3/2 dan X sama dengan minus 1. Di sini juga sama, 3/2 dan minus 1. Begitu. Jadi ada dua hasil pemfaktoran dari soal nomor 3. Oke, papan tulis kita penuh lagi. Saya akan hapus dan kita lanjutkan ke yang terakhir. Contoh keempat. Oke, sekarang kita lanjutkan ke 4. Kita akan memfaktorkan 4X kuadrat minus 10X ditambah 6 sama dengan 0. Oke, kita tuliskan template-nya dulu. Kita lihat koefisien dari X kuadrat, 4X, lalu dibagi 4 akan sama dengan 0. Oke, sekarang kita lihat angka yang ini dan yang ini. Kalau kita kalikan, hasilnya akan sama dengan 24. Berarti kita cari bilangan-bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 24. Tadi kita udah tuliskan sama ya. 24 dikali 1. Lalu 12 dikali 2. 8 dikali 3. Dan 6 dikali 4. Udah nggak ada lagi. Sekarang kita lihat tanda dari yang belakang ini. Tandanya positif, berarti kita harus jumlahkan. 24 tambah 1, 25. 12 tambah 2, 14. 8 ditambah 3, 11. 6 ditambah 4, 10. Nah, kita cek yang mana yang sama dengan koefisien yang tengah ini. Berarti ini sama. Berarti kita bisa pilih faktornya 6 dan 4. Kita punya 4X, di sini 6, di sini 4. Sekarang untuk tandanya 6 dan 4 ini kalau kita jumlahkan harus minus 10. Berarti dua-duanya harus minus 6, minus 4. Karena minus 6, minus 4 akan, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah minus 10. Nah, sama seperti tadi, ini bisa kita sederhanakan dengan dua cara. Yang pertama kita coret ini dengan ini. Ini akan hasilnya 4X minus 6. Lalu X minus 1 sama dengan 0. Atau bisa juga kita bisa bagi yang ini dengan 2. Yang ini dengan 2. Jadi 2X minus 3 atau 2X minus 2 sama dengan 0. Jadi ada dua cara memfaktorkan ini. Bisa jadi yang pertama, bisa jadi yang kedua. Oke. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Semoga bisa membantu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.